Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir dalam kajian muamalah online. Alhamdulillah kita masuk ke edisi yang ke-65. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat yang melahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat narasumber Amir Jaim Saidi, terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Wajar tuan-tuan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf kajiannya digeser sedikit ya karena tadi ada keperluan dulu sedikit. Jadi insya Allah tidak mengurangi waktu dan ininya, semoga selalu terus tetap efisien. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada Amir Jaim untuk menyampaikan materinya. Silakan Amir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwata illa billah. Jadi topik kita hari ini adalah upaya kita sebetulnya untuk mencari alternatif cara hidup dan tata kelola masyarakat yang mensejahterakan. Mensejahterakan itu artinya secara jasmania dan secara ruhania seseorang bisa hidup sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita bisa memulai dari memahami dulu apa yang disebut sebagai kehidupan yang fitrah itu, ya kan. Jadi manusia itu kan sebetulnya diturunkan ke bumi ini dengan satu tugas dan fungsi tertentu. Dan kalau kita mau mulai dari kehidupan alamiah, itu bisa dilihat bahwa kehidupan setiap makhluk itu ya, jadi lebah misalnya. Maaf nih sebentar nih, ada radio menyala. Jadi kehidupan lebah itu terpimpin karena mereka punya seekor ratu. Rayap juga merupakan satu komunitas, merupakan satu jamaah yang terpimpin. Gitu. Bahkan kawanan rusa atau yang mungkin lebih unik lagi adalah kawan serigala. Kawanan serigala itu komunitas yang terpimpin. Jadi kalau kita lihat serigala yang sedang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka itu terpimpin dan salah satu yang unik adalah speed atau kecepatan jalan mereka itu disesuaikan mengikuti serigala yang tertua gitu. Nah, jadi apa yang saya mau katakan adalah apalagi manusia, ya kan? Manusia itu fitrahnya hidup terpimpin dan dalam satu komunitas yang menjalankan hidup itu secara bersama-sama gitu. Dan secara alamiah kalau kita kemudian merujuk kepada
kepada sunatullah, maka hidup manusia itu, dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu wa ma khalaqtu jinna wa insan illa liya'budun, ya kan? Jadi fitrah manusia itu dan jin adalah untuk mengabdi kepada Allah SWT. Dengan kata lain, kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang menjadi tujuan gitu, karena dia adalah sarana dan cara hidupnya adalah dengan cara mengabdi kepada Allah SWT. Dan itu maknanya adalah kalau kita kaitkan kemudian dengan tata kelola kehidupan sosial, maka dia harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Baik melalui sunatullah yang alamiah, maupun melalui pengaturan-pengaturan yang kita kenal kemudian menjadi kaidah hukum lah, katakanlah begitu. Kita menyebutnya sebagai syariat. Gitu. Nah, hari ini kita hidup dibuat menjadi keluar dari fitrah. Jadi Trotsky itu satu pemikir di Rusia itu mengatakan bahwa pengelolaan kehidupan manusia modern itu harus digantikan dari pengelolaan manusia menjadi pengadministrasian atau pengelolaan barang, benda. Jadi manusia pun akhirnya menjadi benda. Dan kalau kita lihat hari ini kehidupan itu dimanage dengan cara demikian, gitu ya. Dan bentuk tata kelola kemasyarakatan itu kemudian diciptakan melalui satu sistem. Nah, jadi lawan dari fitrah adalah sistem, di mana sistem itu kemudian dipaksakan dengan berbagai cara. Satu, sudah barang tentu melalui aturan-aturan, melalui hukum yang dipaksakan. Dan yang kedua, berkaitan dengan itu adalah dengan hukuman. Kalau Anda tidak submit, tidak tunduk patuh kepada aturan dan hukum yang diciptakan itu, maka Anda dihukum. Gitu. Nah, jadi itu menjadi keluar dari fitrah, karena fitrah itu didasarkan kepada kehidupan yang organik, yang rela, penuh dengan serba kerelaan, tapi ada batasnya. Jadi kalau kita mendefinisikan syariat Islam itu adalah batas, makanya disebut hudud atau had. Semuanya serba bebas, kecuali Anda melewati batas. Kalau Anda melewati batas, maka ya ada konsekuensi hukumnya. Gitu. Tapi kalau Anda di dalam lingkaran sunatullah itu, maka Anda bebas. Gitu. Anda boleh melakukan apa saja sepanjang di dalam batas. Kalau keluar dari itu maka ada hudud, gitu. Nah, jadi apa yang saya mau katakan adalah bahwa hari ini kehidupan itu sudah keluar dari fitrah dan semuanya sudah dilakukan dengan pemaksaan. Dan bagaimana pemaksaan itu bisa dilakukan adalah dengan membuat manusia itu terisolasi, terindividualisasi, dan kemudian didefinisikan di bawah sistem yang berlaku sebagai apa yang disebut sebagai warga negara. Jadi Anda bukan lagi manusia, Anda warga negara Indonesia, warga negara Malaysia, warga negara Amerika, dan seterusnya. Gitu. Jadi batasan-batasan atau definisi-definisi kehidupan itu semua didasarkan pada sesuatu yang dibuat oleh segelintir manusia, gitu. Nah, itulah kehidupan kita hari ini, ya kan, di mana kemudian berakhir atau berujung dalam posisi yang ada hari ini. Pembelahan sosial itu hanya ada dua, yaitu Anda sebagai debitur atau sebagai kreditur. Gitu. Dengan kata lain, Anda akan menjadi masuk dalam sistem perbudakan, tetapi Anda tidak disebut sebagai budak, tapi sebagai debitur. Gitu. Sekali Anda punya hutang, beli KPR misalnya, atau semuanya dengan serba kredit, maka di saat itulah Anda menjadi orang yang tidak bisa merdeka untuk tata kehidupannya sendiri. Dan hari ini semua begitu, ya kan? Dan sudah sampai pada tingkat di mana hutang piutang itu, hubungan debitur kreditur itu diijon. Jadi bukan saja ketika orang sudah berproduksi, mencari nafkah, kemudian dia diikat dengan hutang piutang,
Tapi ketika Anda masih kuliah, masih belajar, ya kan, di universitas sekarang dibuat menjadi tidak mampu untuk membayar biaya kuliah sebegitu mahalnya, dan solusinya adalah loan, student loan, kredit mahasiswa. Maknanya adalah ketika seseorang menyelesaikan pendidikannya, dia lulus dari universitas, dia langsung menjadi manusia yang bangkrut. Dan seluruh kehidupan di kemudian hari tidak bisa secara mandiri untuk hidupnya, untuk hidup keluarganya, anak istrinya, dan seterusnya. Begitu dia berproduksi, sudah terikat untuk membayar hutang yang sudah diijon. Gitu. Jadi kalau kita baca buku yang baru-baru ini terbit ya, Perbudakan Hutang, itu dijelaskan di situ. Bagaimana kemudian hutang itu sudah menjadi sesuatu yang tidak terlunaskan. Gitu. Jadi Anda kuliah, bekerja sampai kemudian pada umur 65 tahun pensiun, dan Anda dianggap baru menikmati hidup sesudah 65 tahun, yang mungkin tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, yang sudah tidak bisa menikmati apa-apa sebenarnya. Nah, sistem itu dibuat sedemikian rupa ya. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan dulu. Pertama adalah bahwa kehidupan modern itu adalah kehidupan yang sama sekali membuat manusia tidak bisa menjalankan fitrahnya, yaitu sebagai Abdullah, sebagai orang yang mengabdi kepada Allah SWT. Nah, orang-orang yang sudah berumur cukup ya, manula mungkin 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun, mungkin sudah mulai lebih memahami gitu. Karena sudah mulai mencari atau memahami bahwa oh, hidup saya kok cuma begini, dan karena itu dia katakanlah mencari Tuhan atau kembali kepada Allah SWT. Tapi semuanya sudah terlambat. Energinya sudah nggak ada, tenaganya sudah nggak ada, kekayaannya sudah tidak ada. Dia baru menyadari bahwa dia harus mengabdi pada Allah SWT. Jadi anak-anak muda hari ini, Gen Z dan seterusnya itu, ya kan, itu kehilangan pemahaman spiritual yang seperti itu gitu. Dan itu salah satu persoalan yang kemudian berkelindan dengan tadi, bahwa kehidupan sudah dibuat sedemikian rupa, semuanya serba diatur, semuanya serba ditentukan, sehingga anak-anak muda kita hari ini kehilangan orientasi bahwa hidup di dunia ini bukan tujuan gitu. Saya rasa itu yang paling kita risaukan ya, kehilangan spiritualitas dan orientasi bahwa hidup itu bukan di dunia ini. Artinya kemudian mereka hanya berorientasi bagaimana belajar dengan baik, mendapatkan pekerjaan dengan baik, tapi kehilangan fungsi-fungsi kemanusiaannya. Dan kemudian kehidupannya terisolir menjadi individu, diatomisasi, dan dia berstatus sebagai satu warga negara yang semuanya serba dikendalikan gitu dan bergantung. Nah, tetapi kita tahu bahwa cara hidup dengan tata kelola yang melawan fitrah seperti ini tidak sustainable gitu. Jadi hari ini kalau kita lihat apa yang terjadi di Nepal, apa yang baru-baru ini terjadi di Indonesia, dan sekarang mulai terjadi di Eropa, di Perancis, ya kan, di mana chaos mulai nampak, orang mulai anarkis, itu lebih karena sudah mulai kehilangan harapan, dan mungkin dalam istilah Indonesia gelap itu gitu. Nah, intinya adalah semua karena sebetulnya orang kehilangan fitrah, sehingga kalau kita mau tarik ke yang praktisnya adalah life skill tidak ada gitu, dan itu menimbulkan kerisauan, dan karena itu frustasi, dan akhirnya bisa menimbulkan kerusuhan sosial gitu. Di sisi yang lain, kehidupan yang tidak lagi sesuai dengan fitrah itu membuat manusia itu sangat bisa programmable. Kalau Syekh Karim mengatakan bahwa semuanya bisa dikendalikan dari luar, dan yang seperti yang kita lihat inilah betapa banyaknya orang yang merasa bahwa dia akan galau, akan merasa bersalah kalau dia tidak tunduk patuh kepada keseluruhan sistem yang berlaku, ya kan? Nah, tapi bahwa ini sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalannya, dan bisa terjadi
bahkan apa yang disebut sebagai elit kepemimpinan itu pada akhirnya tidak berdaya dan kehilangan kehilangan daya pegangnya, kehilangan daya kendalinya dan seterusnya, sehingga akan terjadi chaos gitu. Nah, karena itu kita memerlukan satu tata kelola yang alternatifnya, di mana semuanya kembali kepada fitrah. Dan kembali ke apa yang saya sampaikan pertama kali, bahwa fitrah makhluk hidup itu adalah berjamaah. Gitu. Nah, di titik ini kemudian kita memerlukan satu panduan. Dan sudah barang tentu dari Maha Pemandu, Allah SWT mengatakan, Ati'uwah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antara kamu. Jadi ini konsisten dengan tadi, bahwa tugas dan fitrah manusia pertama kali itu adalah untuk mengabdi pada Allah SWT. Itu. Nah, bagaimana mengabdi itu? Maka dia harus mengikuti satu risalah. Satu risalah, satu tata aturan, satu permainan, satu order yang dibawa oleh Rasul, ya kan? Jadi Rasul itu adalah pembawa risalah, dan kita diperintahkannya tadi ati'uwah wa ati'u Rasul. Nah, tetapi sekarang Rasul sudah tidak ada. Maka yang menggantikan itu adalah ada dua aspek, ya kan? Satu aspek yang disebut sebagai para pemandu, para ulama, dan yang kedua adalah aspek yang berada di dalam tata kelola kehidupan, dan itu adalah para ulil amri. Nah, disitulah kemudian kita harus memahami, karena umat Islam saya rasa mengerti betul ayat ini, maksud saya hafal ayat ini, tapi sudah lupa atau tidak paham lagi apa yang dimaksud dengan ketaatan itu. Disinilah kita bisa melihat kepada Imam Al-Qurtubi yang memberikan tafsir atas ketaatan itu pada 7 perkara, ya kan? Di antaranya adalah yang pertama adalah dalam hal takaran dan timbangan, kemudian dalam hal finansial atau moneter, dinar dan dirham, kemudian dalam hal pelaksanaan sholat Jumat, dan dalam ketetapan hukum secara umum. Gitu. Dengan kata lain, kita harus kembali mengerti apa yang namanya berjamaah dan apa yang namanya ketaatan. Dan disitulah lahir atau kembalinya amr. Jadi Khalifah Umar bin Khattab mengatakan umat Islam itu tidak ada artinya, atau tidak ada umat Islam itu kecuali dalam jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dalam ketaatan, gitu, amr. Nah, jadi Nabi mengatakan bahwa bahkan kamu dipimpin oleh seorang yang kepalanya pelontos hitam seperti biji salak, maka kamu harus taati si amir ini, begitu ya. Nah, jadi sudah barang tentu tidak berarti bahwa hadirnya seorang amir itu kemudian menjadi seorang diktator atau seorang yang mengelola pemerintahan dengan atau tata masyarakat secara otoriter, begitu. Semuanya ada koridor-koridornya, ada prosedur-prosedur musyawarahnya dan seterusnya. Tapi yang saya mau katakan adalah bahwa di dalam sistem yang memiskinkan dan mencengkeram ini, untuk tidak mengatakan menindas, kita perlu untuk kembali menghidupkan jamaah ini, gitu. Karena kemudian dalam jamaah itu ketika amar sudah ada, maka seluruh syariat bisa dijalankan, gitu. Karena semua kehidupan sosial itu yang disebut fardu kifayah itu terkait dengan amar tadi, gitu. Soal tadi dinar dan dirham, soal uang, soal pasar, soal wakaf, soal semua model-model kehidupan yang membawa pada kesejahteraan itu akan bisa dilakukan dan direstorasi satu persatu, begitu. Nah, soal technicalities-nya bagaimana jamaah itu dibangun dan sebagainya, tentu kita bisa mengikuti apa yang berlangsung di masa lalu, gitu. Jadi maksud saya begini, bagaimana seorang pemimpin dipilih oleh komunitas atau oleh masyarakat, itu bukan hanya melalui pemilu. Pemilu ini kan pencoblosan dengan teknik memilih seseorang secara demokratis, ini kan inovasi baru berumur katakanlah 250 tahun atau 200 tahun bahkan, ya kan, dan di Indonesia juga baru dikenal dalam waktu
belum lama, 25 tahun gitu. Nah, kita punya model lain gitu, di mana sekarang sudah mulai nampak bahwa betapa buruknya akibat prosedur yang kita tempuh ini gitu. Jadi cara memilih pemimpin dengan cara demokratis itu terbukti sangat buruk, yang mengakibatkan bahkan kerusuhan yang kemarin itu ya kan, di mana orang mengatakan bubarkan DPR, hapuskan kelas politisi dan seterusnya gitu. Nah, jadi tanpa kita menciptakan satu sistem yang melawan, yang apa namanya, yang berenergi negatif, maka yang harus kita lakukan adalah tadi membangun kemandirian di kalangan masyarakat, tapi secara terpimpin. Karena kalau tidak terpimpin, maka tidak ada kegiatan-kegiatan komunal yang bisa dilakukan gitu. Nah, tentu untuk bisa membangun komunalisme itu diperlukan kualitas manusia yang berbeda gitu. Dan ini tugas lain yang mungkin harus dilakukan sebelum kita bisa menjalankan model praktis dalam membangun komunitas itu, yaitu orang-orang yang sekali lagi bahwa di dalam sistem yang baru ini kan manusia itu hilang, yang saya bilang sebagai subhuman, karena kehilangan separuh dari kapasitas sebagai manusia, yaitu aspek rohaniahnya itu, sehingga tidak lagi memahami makna hidupnya di dunia ini gitu. Nah, jadi yang saya mau katakan adalah sebagaimana diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, kita harus memulai dari awal itu membangun manusia dengan cara menghidupkan kapasitas kolbu ini gitu. Jadi bersamaan dengan bagaimana kita membangun satu komunitas yang kemudian tentu ada program-program sosial yang dilakukan dalam bentuk menuju kepada kemandirian dan kemakmuran masyarakat, tapi harus bersama dengan itu adalah membangun kapasitas rohaniahnya, kolbunya. Nah, dalam bahasa teknis, kita harus membangun muhsinin. Jadi tidak cukup hanya menjadi muslimin, yaitu orang-orang yang pada dasarnya mentaati hukum, mengikuti fitrah, tetapi juga menjadi orang-orang yang berihsan. Dan ihsan itu artinya adalah tadi dia punya kapasitas rohaniah untuk mengukur dirinya sendiri, untuk mematuhi tata aturan secara mandiri yang datang dari dalam gitu ya. Jadi maksud saya, kita harus mengerti bahwa yang namanya hukum itu adalah standar terendah pada ketertiban sosial gitu. Kalau orang hanya tertib karena mentaati hukum, itu adalah masyarakat yang sangat rendah kualitasnya gitu. Jadi seperti tadi bahwa syarat itu adalah ada hadnya, ada batasnya. Kita harus membangun manusia yang mampu untuk mengendalikan diri, tidak melewati batas. Dengan kata lain, tidak ada orang yang mencuri, tidak ada orang yang berbohong, tidak ada orang yang membunuh, tidak ada orang yang melukai tetangganya, tidak ada orang yang membiarkan saudaranya kelaparan dan seterusnya. Dan itu harus datang dari dalam. Nah, itu mustahil terbentuk melalui sistem yang semuanya didasarkan pada pemaksaan. Karena orang hanya akan melakukan itu demi mentaati hukum. Artinya kalau Anda tidak melakukan, Anda takut dihukum, Anda takut dipenjara, Anda takut dicambuk dan seterusnya gitu. Nah, jadi praktisnya adalah selalu Syaikhul Khalil mengatakan kamu harus mengajarkan dua aspek tadi ya, aspek syariat dan aspek hakikat gitu. Nah, jadi kalau Amir Rizal selalu mengatakan bahwa membangun manusia itu yang harus nomor satu gitu. Jadi kita hari ini mencoba menjalankan itu ya, sebagian dari umat Islam dengan menunjuk seorang amir, kemudian mencoba melakukan hal-hal yang harus dilakukan, tetapi semuanya menjadi sangat sangat superficial gitu, karena tadi kita belum berhasil membangun kualitas manusia yang memiliki akhlak yang mulia, yang sering disebut sebagai futua, di mana orang-orang itu kemudian mau mementingkan kepentingan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain,
menyedekahkan hartanya demi kepentingan orang lain dan seterusnya. Bahkan yang sudah dilakukan oleh masyarakat kibuts yang tempo hari diceritakan oleh Pak Mukti Asikin, ya kan. Nah, itu adalah contoh manusia-manusia yang kemudian sudah mau berhimpun karena menyadari bahwa sekarang ini situasinya adalah sebetulnya sudah sangat mendesak, di mana kita harus mengembalikan fitrah, dan dari situ terbentuk kemandirian dan kemudian kemakmuran dan harmoni gitu. Harmoni terhadap tatanan alam dan harmoni terhadap sesama manusia gitu. Nah, ini bukan utopian, bukan idealita, karena sebetulnya ketika kehidupan fitrah itu berlangsung, ya begitu yang kita dapatkan. Sampai kemudian datang sekelompok orang yang mencoba, misalnya dalam bentuk kolonialisme dari abad ke-15, ya itu kan perpanjangan dari perubahan cara hidup dari abad ke-14 yang masih sepenuhnya, kalau kita lihat dalam sejarah, itu kehidupan fitrah itu masih terjaga. Kemudian perlahan-lahan berganti dengan sistem sosial politik yang seperti kita alami hari ini gitu. Nah, jadi itu yang mungkin saya ingin sampaikan, hal-hal yang sifatnya lebih umum ya, mengenai bagaimana tata kelola masyarakat itu bisa kita bangun kembali. Tetapi sekali lagi itu memerlukan prasyarat kita memerdekakan, atau bukan memerdekakan, membangun manusia untuk kemudian menumbuhkan manusia-manusia yang merdeka gitu. Dan ini saya kira tugas yang lebih berat, tetapi niscaya karena kita melihat situasi hari ini, apa yang kita saksikan ini, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ini kan bukan sebuah kebetulan gitu. Bagaimana mungkin di Indonesia terjadi seperti ini, di Nepal seperti itu, sekarang merembet Malaysia juga ada kerusuhan, kemudian di Eropa, di Prancis sudah mulai terjadi, yang semuanya secara kasat mata seperti krisis kepemimpinan gitu, krisis tata kelola sosial, yang mau tidak mau kita harus membangun alternatif untuk tidak sampai pada tingkat chaos yang tidak terkendali. Saya kira demikian, Wazir Indra. Mudah-mudahan ini membuka wawasan kita untuk bahan diskusi. Nah, tentu hal-hal yang lebih teknikal masih banyak yang bisa diperbincangkan ya, tentang bagaimana prosedur penunjukan atau pengangkatan seorang amir, kemudian apa saja yang harus dilakukan. Yang tentu banyak rujukan yang bisa kita baca. Kita ada buku Jalan ke Diriah, kita ada buku Kembali ke Madinah, kita ada buku tentang aspek-aspek yang lebih makro dan seterusnya. Jadi itu bisa kita rujuk dan kita diskusikan dan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk kegiatan komunal gitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amir Jaim yang telah memaparkan begitu gamblang baik secara situasional pada saat ini yang kita saksikan sama-sama, dan jalan keluar dari itu semua. Jadi kita tidak usah berkecil hati bahwa jalan keluar itu ya ada, yaitu kita harus membangun kembali komunal yang di dalamnya ada pemimpinnya.